Ada 3 kategori di sini yang disampaikan oleh Ketua Komite. Ya. Kategori pertama adalah transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkyu. Kategori kedua adalah transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkyu dan pihak lain. Kategori ketiga adalah transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan. Oke, kita bisa lihat sama-sama 2 persandingan ini. Di kategori pertama, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkyu, ya, ada total, kalau kita sandingkan ini, ternyata masih selisih nilainya. Sebesar 431.674 juta. 431 miliar ini besar. Ya. Nah, mungkin bisa komite mensandingkan dulu nih. Mana yang dipakai? Kita mau pakai 354,8 triliun atau 35,548 triliun atau 35,117 triliun. Karena bedanya adalah 431.674 sekian miliar. Karena ini penting, nilai satu surat dia bisa berbeda nanti nilainya. Kepada siapanya juga berbeda. Itu satu. Yang kedua, di kategori kedua pun juga berbeda. Yang data yang pertama itu 53, data kedua 47. Ya, ada perbedaan 6,8 T, besar. Ya, tepatnya 6.813 miliar sekian-sekian. Kategori ketiga juga berbeda. Ya. Kategori ketiga yang di kiri di komite itu 260, di kanan 267. Memang totalnya sama, meskipun beda beda Rp1. Ya. Oke, itu baru nilai ini. Nilai mana yang dipakai kalau kita mau tindak lanjut? Apakah nilai yang di kiri atau nilai yang di kanan ketika kita mau menindaklanjuti ini dalam proses pengawalan terhadap persoalan ini? Itu harus kita tentukan dan kita putuskan dulu pada rapat pada hari ini. Karena tetap ini 2 versi kalau menurut saya. Yang berikutnya, karena ini ditujukan juga isunya yang berkembang di awal itu terkait dengan ASN Kementerian Keuangan, di sini juga ada jumlah yang berbeda. Ya. Dalam tabel di kiri itu jumlahnya 491. Di dalam tabel kanan 489. Memang bedanya hanya 2. Ya. Tapi kan jadi pertanyaan, 2 ini kemana, siapa, apa yang menjadi penyebab dari perbedaan ini? Artinya, kesimpulannya ini banyak juga hal-hal yang ada perbedaan juga yang bisa kita elaborasi, ya. Tetapi yang jadi masalah adalah meskipun ada beda kecil tadi cuma 2 orang, tapi kalau nilai cukup besar, ini harus kita sepakati dulu. Pakai data PPATK yang diserahkan kepada komite kemudian dipublikasikan, atau pakai data PPATK yang kemudian diserahkan kepada Kementerian Keuangan, yang kemudian diverifikasi oleh Kementerian Keuangan dengan hasil seperti ini, apakah itu yang dipakai atau kita tetap kembali yang pertama? Itu menurut saya rapat ini mudah-mudahan bisa memastikan, saya mohon ketegasan dari kita semua ya untuk memastikan mana, karena ini berhubungan dengan tindak lanjut. Yang berikutnya, tadi yang soal LHA itu ya, itu di bagian bawah itu juga sudah ada penjelasannya, menurut saya juga harus kita koreksi nantinya ke depan. Ya. 200 surat itu LHA-nya itu 34, sementara 166 informasi transaksi keuangan. Di atas itu, di yang kiri, tulisannya semua LHA tuh. Kelompok dalam LHA, jumlah LHA. Padahal bukan begitu, ternyata LHA-nya 34, sisanya informasi transaksi keuangan. Jadi mungkin bisa dikoreksi ya supaya kita mendapatkan data yang mudah untuk kita cermati sebagai tindak lanjut. Yang berikutnya, mungkin sudah cukup ininya.